setia dalam setiap rencana. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur saudara. Ya, ketika Tuhan berfirman kepada kita, mari kita terima firman Tuhan, mari kita hargai Tuhan, mari kita lakukan firman-Nya, jangan kita menolak firman Tuhan. Kita mengucap syukur saudara, hari-hari ini harusnya kita lebih lagi ya mencari perkenanan Tuhan supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Yang saya tahu kita semua membutuhkan Tuhan, karena kita membutuhkan keselamatan. Dan sebabnya Tuhan selalu baik memberikan hatinya bagi kita. Kita buka dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, yaitu hidup oleh roh. Kalau sudah dapat saya jemput kita bangkit berdiri, kita baca berbalas-balasan. Hidup oleh roh, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya dengan hukum Taurat tidak menjadi sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak tahu kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini ya. Di sini Paulus menyatakan bahwa hidup tanpa kasih karunia Kristus itu suatu kekalahan, kesedihan ya, dan akibatnya fatal. Tapi sini katakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu takut saudara. Meskipun mungkin badai itu datang, gelombang itu datang, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan tetap menyertai dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Makanya Paulus katakan orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia Kristus, dia adalah seorang yang kalah, yang gagal, dan hidup penuh dengan kesedihan ya, kesedihan dan perbudakan kepada dosa. Hidup dalam perbudakan dosa. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, kasih karunia Kristus, dia hidup dipelihara oleh Kristus dan tidak ada penghukuman. Sejak dia berada di bumi sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, dia tetap dipelihara Tuhan. Tidak ada penghukuman yang terjadi. Dikatakan kenapa saudara? Jaminannya adalah kebenaran yang kita lakukan. Kita melakukan kebenaran itu jaminan dalam hidup kita. Jadi kita tidak pernah takut saudara. Meskipun badai, meskipun tantangan, rintangan, meskipun penderitaan sekali, ketika kita tahu bahwa kita tetap melakukan kebenaran, kita nggak perlu takut saudara. Karena jaminan adalah apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena makanya dikatakan ya, setiap perbuatan manusia menyertai manusia itu sendiri. Jadi perbuatan kita yang membuat kita nggak perlu takut. Ketika kita terima kebenaran, kita lakukan, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kita perlu saudara. Makanya Paulus kata perlu ada apa? Pembebasan. Makanya Paulus katakan dalam Roma pasal 7 di ayat yang ke-24. Di sini Paulus katakan, aku manusia celaka,
Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka, Paulus katakan. Setelah dia mengerti kebenaran firman Tuhan, dia rasanya kok bagaimana seandainya tidak ada Yesus yang datang menyelamatkan dia? Apa jadinya? Dia katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Serasa kita butuh kelepasan, kita pun butuh dilepaskan. Kita tidak bisa bertahan hidup dalam dosa. Kita tidak bisa hidup bertahan dengan cara kita sendiri. Kita butuh kelepasan dari Tuhan. Makanya Yesus mati di kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk melepaskan saudara dan saya, supaya tidak ada lagi penghukuman di dalam hidup kita. Kita dijamin dengan kebenaran yang kita lakukan, saudara ya. Jadi tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Roh Allah, kebenaran Allah, ini yang memberikan hidup bagi kita, saudara. Ini yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Yang menjadi persoalan, saudara, kadang banyak kita orang Kristen menganggap kita ibadah sudah selesai. Tidak, saudara. Harus kita dipelihara oleh kebenaran ini. Harus kita melakukan kebenaran ini. Dan harus kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Sebab orang yang dipimpin Roh Allah, dia akan melakukan kehendak Allah. Dia akan mengerti kehendak Allah dan melakukan di dalam kehidupannya. Orang yang tidak dipimpin Roh Allah, dia tidak mengerti, saudara. Dengan apa yang dia jalani, dia anggap benar. Apa yang dia lakukan, dia anggap benar. Karena apa? Karena daging. Karena daging, saudara. Hati-hati dengan keinginan daging ini ya. Sepertinya enak, sepertinya baik, sepertinya kita benar-benar terbela. Tetapi ujung-ujungnya, saudara, tangisan. Karena apa? Ada penghukuman. Tetapi dikatakan orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah itu tidak ada lagi penghukuman. Karena semua penghukuman sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia menjadi manusia. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa, saudara? Hanya karena kasih semua Yesus lakukan. Fokus Yesus adalah kasih dan keselamatan untuk kita. Jadi Yesus itu fokus memberikan keselamatan untuk kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, hargai setiap pengorbanan Yesus. Dia menjadi manusia untuk mengambil segala hukuman kita. Dia harusnya tetap ada di singgasana, di tahta Allah. Tetapi dia turun ke bumi ini, menjelma menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kenapa dosa-dosa kita diambil alih oleh Yesus? Karena sesungguhnya tidak ada kita manusia yang bisa melepaskan kita dari dosa. Kita nggak bisa melepaskan diri kita dari dosa. Siapapun kita. Mungkin dia kaya raya, mungkin dia punya segalanya. Tapi ingat, soal dosa itu kita tidak ada yang mampu melepaskan. Jangan katakan begini, berbuat baik dulu, beramal, hitung-hitung melepaskan, menghapus dosa sedikit demi sedikit, mengurangi dosa. Saudara, Tuhan gak mengurangi, tapi Tuhan hapus semuanya. Sempurna dia lakukan. Dan kata ini tidak berarti untuk mengurangi dosa. Tidak ada yang melepaskan dosa kita. Karena kasih karunia-Allah, kita bebas, dihapus semua dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Ya, di ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Artinya apa, saudara? Hukum Taurat tidak mungkin melepaskan, tidak mungkin membebaskan manusia dari dosa. Tetapi Yesuslah yang membebaskan kita dari dosa. Tidak mungkin. Tidak berdaya karena daging.
Daging lebih besar mempengaruhi semuanya. Tetapi ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah inilah akan mempengaruhi kita lebih besar dan lebih kuat lagi, sehingga kita mampu untuk mengatakan tidak kepada apa yang Tuhan tidak mau. Ketika kita siap hidup dalam kekudusan, berani bayar harga. Saya sudah katakan, berani bayar harga dengan apa? Meninggalkan perkara yang Tuhan tidak mau. Saya selalu bilang, silakan sembunyi dari hadapan manusia, tapi tidak untuk Tuhan. Tidak. Nikmati aja apa yang engkau perbuat di belakang manusia, tetapi itu tetap terbuka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, lepas. Berani lepas. Karena bukan manusia yang akan menghakimi kita. Siapa yang akan menghakimi kita? Perbuatan kita sendiri. Dan hakimnya ada sendiri. Karena itu yang akan menyertai kita. Hakim yang sesungguhnya, yang sempurna adalah Yesus. Ini saudara. Jadi kalau kita merasa, saudara, apa yang masih saudara sembunyikan, saudara tahu. Apa yang saudara masih simpan, saudara tahu. Ya, tahu, masing-masing tahu. Ini berkenan gak sama Tuhan? Sekarang ada firman Tuhan. Kalau gak berkenan, tinggalkan. Jangan sia-sia datang ibadah, mengatakan aku anak Tuhan, aku anak Yesus, aku ikut Tuhan. Tinggalkan. Apa yang sedang tersembunyi dalam hidupmu? Engkau yang tahu dengan Tuhan. Ya, engkau yang tahu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan, tidak ada manusia yang bisa melepaskan dirinya dari dosa kecuali dia mau menyerah dan dalam pimpinan Roh Kudus. Dia mau menyerah kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan mengubahkan dan Roh Kudusnya akan memimpin langkahnya ke depan. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Hidup ini singkat kok, nggak lama kita di bumi ini. Tapi kalau sampai kita berpulang kepada Tuhan dengan perkara yang kita sembunyikan, sia-sialah hidup kita. Sia-sia saudara. Nggak usah rasanya silau lihat dunia ini, nggak usah saudara. Nggak usah, jalani apa yang ada padamu dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara ya, hukum Taurat tidak mungkin melepaskan manusia dari dosa. Di ayat yang keempat demikian firman Tuhan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, menurut roh. Tuntutan hukum Taurat di dalam hidup kita adalah, saudara, hidup dalam pimpinan roh. Saudara, Tuhan mau kita ini hidup berbahagia, tidak hidup menderita. Makanya Tuhan mengambil dosa kita semua. Apa tujuan Yesus mati di kayu salib? Supaya kita tidak menderita sesungguhnya. Tetapi banyak orang yang mau hidup menderita, saudara. Dengan apa? Dengan kedagingannya, dengan segala keinginannya. Nikmat sementara, saudara. Saya pernah sampaikan, jangan buat nikmat membawa sengsara. Ya, kalau itu sengsara membawa nikmat, gak apa-apa. Jalani bersama dengan Yesus. Tapi jangan nikmat itu membawa sengsara pada akhirnya, saudara. Jangan. Sebesar apa sih nikmatnya hidup dalam dunia ini? Sebesar apa sih, seberapa lama sih? Sampai-sampai kita bisa apa? Abaikan keselamatan. Jangan mau, saudara. Yesus sudah mati mengambil semua di kayu salib. Bagaimana dengan kita, saudara? Sebab saudara kasih dalam Tuhan ya, hidup dalam pimpinan roh itu bukan keinginan daging. Hidup dalam pimpinan roh itu, saudara ya, hidup dalam pimpinan roh mencari kehendak Allah, tunduk kepada Roh Kudus, tunduk kepada firman Allah. Beda dengan hidup dalam keinginan daging, saudara. Keinginan daging berarti apa? Menyenangkan dan memperhatikan, memuaskan keinginan sendiri. Perbedaannya ya, untuk kita hidup di dalam daging, menyenangkan daging kita, keinginan kita. Nikmati sendiri. Ya, begitu juga jika engkau hidup di dalam roh, engkau akan menikmati itu bersama dengan Yesus. Ini saudara. Jadi jangan salah memilih, jangan salah memutuskan. Ketika engkau mau hidup dengan keputusan yang engkau sudah buat. Minggu lalu saya katakan ada seorang pemuda yang menuliskan kontraknya dengan Yesus. Dia katakan begini, mulai hari ini dan selamanya saya akan menjadi budak Kristus. Dia tanda tangannya.
dan mulai perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupnya. Kita berani nggak teken kontrak dengan Tuhan? Berani nggak? Kadang-kadang kita keseleo, ngomong aja keseleo ya. Bagaimana? Berani nggak teken kontrak di hadapan Tuhan? Ini berat loh saudara, berat. Yesus sudah teken kontrak untuk mendapatkan kita kembali, dan dia tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi dia terus tujuannya fokus ke depan sampai kepada kayu salib. Ini saudara, sampai kepada kayu salib. Bagaimana dengan kita saudara? Nanti kita kesulitan katanya, kok Tuhan kok biarkan kita kesulitan? Kok Tuhan gak jawab doaku? Ingat, waktu Tuhan ada yang terbaik, walaupun sulit untuk dimengerti sesungguhnya. Yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Saudara kasih dari Tuhan, kita buka dari Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Yang menjadi firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi saya bilang apa yang sedang saudara sembunyikan? Ingat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sembunyikan. Saudara kasih dalam Tuhan. Di sini saudara ya, jangan ada ini semuanya, perbuatan daging telah nyata. Saudara, kita tidak bisa, perhatikan, kita tidak bisa tunduk kepada daging sekaligus kita tunduk kepada Allah. Gak bisa, saudara. Ya, kita katakan hari ini kita katakan ibadah, tetapi lepas ibadah kita tunduk. Bahkan masih dalam ibadah pun kita sudah tunduk pada keinginan daging. Tidak bisa saudara, tunduk kepada keinginan daging sekaligus tunduk kepada keinginan roh. Tidak bisa ini saudara. Jadi tinggalkan, pilih salah satu. Karena apa saudara? Jelas dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, percabulan, hawa nafsu, perzinahan. Begini saudara, kadang kita masih mengingini dalam hati saja, ini sudah dosa, ya. Apalagi kita menjalin hubungan, ini pun dosa loh, percabulan loh. Menjalin hubungan, tetapi bukan yang sewajarnya lagi. Sudah bukan lagi untuk kita katakanlah punya suami tapi berpacaran, punya istri tapi berpacaran. Ini bukan, ini percabulan loh. Hati-hati. Jadi ini gak bisa tunduk pada daging, tapi saat itu juga tunduk kepada roh. Gak bisa saudara. Harus kita pilih salah satu. Gak bisa sekaligus kita dua-dua tunduk. Ini namanya apa? Kecemaran di hadapan Allah. Kita harus tahu batas-batas langkah kita. Bagaimana supaya perkenanan Tuhan itu ada. Jadi nggak asal-asalan saudara. Kita berdiri di sini, tapi kita juga menjalin hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Ini salah saudara. Meskipun dikatakan nggak apa-apa, tetapi ingat, ini ada satu roh pengikat. Supaya kita mengerti saudara, nggak bisa tunduk sama dunia, tapi tunduk kepada Allah. Di mana-manapun itu tidak akan bisa. Yang bisa adalah jika engkau mau tunduk terhadap Allah, tunduklah kepada Allah. Jika engkau mau tunduk pada dunia, tunduklah pada dunia. Tidak ada yang membebani engkau. Bebas pilihan pada kita sendiri. Seperti minggu lalu firman-Nya, Tuhan bilang, marilah kamu yang letih sudah beban berat, belajarlah daripadaku. Tuhan ajak, belajar daripadaku. Belajar apa? Belajar taat. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar rendah hati, belajar taat. Makanya Tuhan panggil kita, mari. Tapi semua keputusan ada di tangan kita. Tidak perlu didorong-dorong kayak gerobak, nggak perlu ditarik-tarik kayak sapi, ya. Tetapi hati kita tahu, karena kita punya akal budi. Saudara
kasih dalam Tuhan. Jadi nggak bisa, ini perbuatan-perbuatan daging yang sudah nyata di sini. Dan ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika kita mendengar firman ini, kita tahu apa yang ada pada kita. Kita tahu, saudara. Nggak perlu kita nuding si A, si B. Kita tahu. Karena firman-lah yang akan mengintrospeksi diri kita. Firman-lah yang akan mengoreksi hidup kita semuanya. Saudara kasih dalam Tuhan ya, hidup menurut daging atau hidup menurut roh, itu pilihan ada pada kita sendiri, saudara ya. Tunduklah kepada firman ya, karena firman itu adalah hidup. Ketika kita tunduk kepada firman yang hidup, maka kita juga akan hidup di hadapan Tuhan. Memang hari-hari hidup kita bisa berhenti dari dunia ini, tapi hari-hari hidup kita di hadapan Tuhan itu kekal. Kekal, saudara. Jadi apa yang kita cari sesungguhnya? Selama kita di bumi ini memang kita harus bekerja. Kita harus bertanggung jawab untuk hidup kita. Tetapi ingat, saudara, jangan lupakan apa yang Allah sediakan dan Allah inginkan. Allah ingin kita hidup berbahagia. Kenapa, saudara? Karena banyak yang aneh-aneh kita temui di dunia ini. Tetapi ingat satu pilihan. Pilihlah untuk hidup bahagia bersama dengan Allah. Karena Allah menyediakan kebahagiaan itu bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita mau, ya, mau benar-benar mau ikut kepada Tuhan, saudara, menyerahlah kepada Tuhan. Karena dikatakan di sini ya, jikalau kita hidup menurut roh, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus juga. Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, hidup dan damai sejahtera itu hanya dari Tuhan datangnya. Damai sejahtera kita dari Tuhan datangnya. Belum tentu loh, saudara, orang banyak duit, kaya raya, itu sudah damai sejahtera. Bisa-bisa orang banyak duit, orang kaya raya di rumah apa? Bisa piringnya terbang, gelasnya terbang, semuanya terbang-terbang, saudara. Ya, nggak punya sayap tapi bisa terbang. Ini kehebatan orang yang nggak punya damai sejahtera. Kehebatan orang yang tidak punya damai sejahtera. Semuanya bisa terbang, walaupun tidak bersayap. Perhatikan ini, saudara. Jadi kalau kita mau terbang, kita harus punya apa? Sayap, yaitu Roh Kudus. Itu baru benar. Tapi sesuatu, sepatu bisa terbang, saudara. Ini, saudara, untuk orang yang hidup tidak punya damai sejahtera, sepatunya bisa terbang. Tapi kita tidak, saudara, ya. Kita tidak demikian, saudara. Sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kita butuh kelepasan dari Allah. Butuh. Izinkan engkau dilepaskan Allah. Manusia tidak bisa diselamatkan melalui apa? Hukum Taurat. Oleh sebab itu Allah menggunakan apa? Menggunakan anaknya, memberikan anaknya bagi kita untuk mengambil kita dari maut itu, diangkat kita dari maut itu. Saudara, kalau kadang-kadang kita banyak ya cara kita untuk membela keinginan kita, membela segala sesuatu apa yang kita inginkan. Kata ini paling top. Namanya juga kita ini manusia masih hidup di dunia. Ingat Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu memang ada di dunia, tapi kamu bukan dari dunia. Jadi jangan pegang kata dunia ini untuk membela keinginan kita. Jangan, saudara, apapun. Saya kalau dengar gitu, hamba Tuhan bilang, aduh ngeri juga ya. Kita kadang-kadang, namanya kita ini masih di dunia, kita belum sempurna. Justru kita sedang disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar dan kita baca. Makanya firman Tuhan baca, mengerti, cerna dan lakukan dalam hidup. Jangan cuma dibaca, tutup, pergi lagi. Sudah baca, cukup. Tapi ingat, saudara, lakukan dalam hidupmu. Tidak hanya dibaca terus udah ditinggal. Apa artinya kita disuruh baca? Suruh belajar supaya mengerti. Jadi jangan bilang kita masih hidup di dunia, jadi gak sempurna. Padahal hanya membela apa? Keinginan daging. Jangan bertahan, saudara. Jangan bertahan. Memang sakit, saudara. Ketika kita harus melepas apa yang diinginkan daging ini. Sakit, saudara. Pertama-tama yang sakit hati kita. Hati, saudara. Ya. Bagaimana hati kita mau rela? Seperti
sepertinya nggak rela, begitu ya. Tetapi saudara, justru apa yang engkau tidak pernah rela, itu akan Tuhan ambil, akan Tuhan buat sampai engkau bisa rela, supaya engkau tahu ternyata itu tidak ada apa-apanya. Makanya kalau sesuatu itu jangan terlalu dilebih-lebihkan lah. Maksudnya begini, aku terlalu sayang sama ini, aku terlalu menjaga hatinya ini, aku terlalu ini. Enggak saudara, ya. Saya didik anak-anak sini, saya didik dengan cara saya, asalkan selama masih dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Iya, saya enggak ini, semua saya didik dengan cara saya. Mungkin Gita di tengah keluarganya tidak dididik seperti saya mendidik dia. Dan saya bersyukurnya hari demi hari dia makin mengerti. Makin mengerti. Ini artinya apa saudara? Ketika kita mendengar firman Tuhan saudara, kita nggak tambah turun dan melakukan kedagingan, tapi kita semakin meningkat dan mulai perubahan hidup menurut kehendak Allah. Ini yaitu terus menanjak, ada ikatan terus. Berarti tidak seperti semula, ya. Tidak waktu seperti semula. Kita waktu tinggal di sini pada awalnya sikap egoisnya nyata sekali, besar sekali. Saya bilang ini anak egois ini. Tapi lama kelamaan dia belajar, ya. Dia belajar, dia mengerti, dia lihat apa yang saya lakukan. Saya selalu bilang gini, kamu lihat apa yang saya lakukan. Tidak perlu saya bicara. Ini contoh. Saya tidak mau katakan itu. Perhatikan apa yang saya lakukan untuk kalian. Dari situ mereka mulai mengerti. Saya tidak bilang gini, saya lakukan gini, kamu harus lakukan ini ya, apa yang saya lakukan, tidak. Tapi satu kali saya marah, saya katakan, kalian masa tidak bisa lihat apa yang saya lakukan? Apa saya bikin perbedaan? Tidak. Itu tandanya kalian harus lihat, perhatikan, dan lakukan. Itu contoh. Saya katakan. Dan saya tidak pernah bedakan, saudara, untuk ketiga anak ini. Bahkan 4. Ketika Ella sini, saya tidak pernah bedakan. Tidak. Siapa saja yang tinggal di sini, saya tidak pernah bedakan. Maksud saya itu adalah contoh yang kamu perlu teladan, supaya kamu tahu. Akhirnya dari situ mulai saya lihat perubahan. Saya bersyukur, saya tidak bicara, tapi saya lakukan untuk mereka perhatikan. Akhirnya mereka mengerti, saudara. Yesus, apa yang dia lakukan, saudara? Ini perlu kita perhatikan, saudara. Yesus tidak pernah memandang muka, tetapi satu hal yang Yesus tekankan, jangan berbuat dosa lagi. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, apa yang dikatakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini saudara, nggak perlu Yesus katakan banyak, enggak, ya. Jadi saya memang ketika sudah tidak selesai saya bicara. Ini masalah kecil aja saudara ya, masalah kecil. Saya akan kesaksian sedikit ya. Ketiga anak ini punya bantal kecil masing-masingnya satu-satu. Jadi Gita cuci dia punya, Tessa cuci dia punya, Yakub punya tidak ada yang cuci. Yang cuci ya. Saya lihat mereka bersihkan, mereka punya masih, kasihan anakku laki-laki dibiarkan. Terus saya mulai marah, saya perhatikan. Kok nggak ngeh juga ya mereka ini ya? Saya gitu ya. Gini loh, saya bilang, kok kalian begitu? Saya tidak pernah bedakan kalian satu pun. Si A sakit saya rawat, si B sakit saya rawat, si C sakit saya rawat. Sekarang anakku ini dia baik loh, saya bilang begitu ya. Ponakanku yang laki-laki ini sayang sama kakaknya yang 2 ini. Dia selalu perhatikan Tessa dengan Gita ini. Tapi kok giliran nyuci bantal dia disisihkan. Ini saya gak rela. Dan saya bilang begini, saya pernah bedakan kalian gak? Ini laki-laki masa dia mau cuci bantal sendiri, terus kalian jemur pakaian, ini kalian sisihkan. Itu bagaimana? Saya giliran, pakai. Saya bilang begitu. Apa yang saya kerjakan, kalian lihat toh, saya tidak pernah ini. Itu contoh yang saya lakukan untuk kalian. Tapi kalian tidak contoh. Egois kalian ini, saya katakan. Dari situ berubah. Dari situ mulai berubah. Dan kita tinggal satu rumah. Jangan tunjukkan sikap yang seperti itu. Saya nggak mau. Karena saya nggak tunjukkan sikap seperti itu. Saya katakan, saya tidak buat perbedaan. Saya menikmati yang enak, kalian tidak enak. Tidak.
Bahkan kalian yang enak, saya tidak enak. Saya banyak mengalah. Saya bilang, saya masak untuk kalian makan semua. Memang kalian masak masing-masing. Ini saya buka wawasan mereka, ya. Dari situ mereka mengerti. Dan akhirnya sekarang satu untuk semua, SCTV, ya. Gak ada lagi perbedaan. Ini salah satunya, saudara. Jadi kita berani untuk memberikan teladan. Terus saya diam. Memang mungkin sepertinya saya arogan, tapi saya kasih contoh. Kalian bisa lihat apa yang saya lakukan. Saya pikir ketika Febri sini pun dia lihat kok apa yang saya lakukan. Dan tidak ada perbedaan sama sekali. Ini saudara. Saya tidur pun dengan mereka sama-sama. Saya tidur di kasur yang tipis, mereka di kasur yang empuk. Ini loh saudara. Perbedaannya. Jadi saya tidak pilih untuk saya lebih wah. Tidak saudara, tidak. Dan ini mulai, anak-anak ini mulai mengerti. Ini yang harus dilakukan. Tapi kadang-kadang yang memang muncul juga ya namanya daging ya. Dan ini terus yang harus dikikis. Memang nggak langsung sempurna bisa total. Saya juga mengerti itu. Tetapi hari-hari terus butuh peringatan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita juga mengikut Yesus saudara, kita perlu memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Pertama, belas kasihan. Hanya karena kasihlah Yesus lakukan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan saudara, itu tidak ada nilainya, ya. Segala bentuk perbuatan kebajikan dan pengorbanan kita hanya bernilai apa? Tindakan syukur dan pengabdian kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih. Karena kasih saudara. Bukan karena kita baik, bukan. Yang baik cuma Tuhan saudara. Dan yang penuh dengan kasih adalah cuma Tuhan saudara. Sebab saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa, makanya kita perlu pelepas. Kita butuh juru selamat yang melepaskan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita butuh Yesus saudara. Siapa bilang gak butuh Yesus? Kalau orang gak butuh Yesus, berarti dia sudah siap dengan hidupnya menuju ke tempat terakhir yang mana yang dia pilih. Tapi kita butuh Yesus saudara. Jadi jangan katakan menghapus dosa sedikit-sedikit, mengurangi dosa sedikit-sedikit jadi beramal. Itu salah ya. Kita nggak beramal, amal kita nggak ada apa-apanya, perbuatan dari kita nggak ada nilainya. Yang ada adalah pengabdian karena kasih. Ini saudara, imbangi kasih Yesus. Jangan kita terus yang mau diperhatikan saudara, tapi kita memperhatikan apa yang Yesus mau kehendaki kita lakukan. Itu saudara. Perhatikan apa kehendak Yesus. Dia mau kita hidup benar. Dia mau kita hidup kudus. Sebab dia kudus. Kekudusan adalah teladan dari Yesus. Dan ini yang Yesus kehendaki. Buang yang Tuhan tidak mau. Saudara tahu apa yang ada dalam hidup saudara? Buang apa yang Tuhan tidak mau. Jangan merasa nyaman saudara menyimpan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Jangan nyaman saudara. Ingat, akan ada akibatnya dalam hidupnya. Jadi tinggalkan semua yang Tuhan tidak mau saudara ya. Tinggalkan yang Tuhan tidak mau. Kenapa saudara ya? Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara, keinginan daging membuat permusuhan terhadap Allah. Jangan jadikan dirimu musuh Allah karena engkau menikmati sesuatu yang menyenangkan dagingmu. Jangan buat engkau menjadi musuh Allah, saudara. Ya, sekarang banyak loh orang jalan sepertinya ia oke, dari rumah baik. Ternyata sampai di kiri kanan ada simpangan jalan, banyak persinggahan, nanti pulang baik lagi. Ternyata banyak persinggahan. Saudara hati-hati. Hati-hati saudara ya. Karena sekarang sistemnya apa saudara? Kuntilanak kelihatan lebih baik daripada istri di rumah. Ya, kuntilanak kelihatan lebih baik saudara daripada pasangan di rumah. Tapi ternyata kuntilanak itu apa? Mematikan. Jadi jangan percaya saudara dengan kuntilanak. Maksudnya apa? Jangan percaya dengan kecantikan. Dia cantik, istriku di rumah udah tua, jangan percaya saudara. Ya,
itu kuntilanak. Jadi kuntilanak kayaknya lebih menarik deh. Tapi ingat, maut yang ada padanya. Dan maut juga yang ada pada kita ketika kita mau percaya pada kuntilanak. Saudara ingat, apapun yang Tuhan sudah jadikan untuk hidupmu, itu yang terbaik. Amin saudara. Itu yang terbaik, bukan kuntilanak yang terbaik saudara. Karena kuntilanak cantiknya luar biasa loh. Betul. Luar biasa kuntilanak cantiknya. Hati-hati saudara. Jangan itu daging saudara. Pertama kan pelan ya, pelan, gak spontan. Pelan. Dari apa? Dari sapaan. Selamat siang. Singgah, minum dulu. Ini saudara, ya. Lama-lama ganti nomor handphone. Ya, ini saudara, ganti nomor handphone. Baik. Ingat, kalau pasanganmu handphonenya nggak bisa dipegang, itu sudah, mengerti saja. Ada siapa di handphone? Ada kuntilanak. Jadi saya katakan handphone saya bebas, siap aja mau buka. Nggak pakai kunci, nggak pakai apa, bebas semuanya. Karena saya jujur, nggak penting saya ini kan, enggak. Baik anak kecil bebas pegang handphone saya. Orang di rumah semua bebas pegang handphone saya. Nggak ada yang saya sembunyikan, ya. Tapi juga ada yang sembunyi handphone dari saya. Ini saudara bahayanya. Dan dengan cara apapun, tapi saya cuma begini, saya akan berdoa supaya jadi orang yang jujur. Itu aja, ya. Jadi handphone ini saudara, kalau kita tidak mengendalikan, kita yang akan dikendalikan, ya. Kita yang akan dikendalikan. Hati-hati saudara, ya. Bahkan banyak dosa di dalam handphone saudara. Banyak dosa di dalam handphone. Jadi hati-hati, gunakan handphone dengan baik. Jangan salah pakai handphone itu. Karena itu hanya sarana. Mau jadi sarana yang baik, gunakan dengan baik. Mau jadi sarana yang jahat, ya pasti digunakan dengan jahat. Segala dosa ada di handphone itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Jangan biarkan anak-anak main handphone supaya diam, dibiarkan. Jangan saudara. Nanti bisa terjebak dengan segala tayangan-tayangan yang ada di dalamnya. Ini saudara. Karena apa saudara? Dunia yang jahat. Kita memang tinggal di dunia, tapi kita bukan orang jahat. Amin saudara. Kita bukan orang jahat. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup menurut kehendak Allah saudara, ya. Di dalam Allah kita hidup oleh iman saudara. Dengar saudara, ya. Kalau dikatakan manusia tidak bisa diselamatkan melalui hukum Taurat, oleh sebab itu Allah mengaruniakan anaknya sendiri. Ia mengosongkan dirinya menjadi manusia yang sama seperti kita. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara, kehadiran Yesus telah menggantikan hukuman kita. Ya, kehadiran Yesus telah menggantikan hukuman kita. Di dalam Yesus kita dibenarkan, di dalam Yesus kita hidup oleh iman. Jadi di dalam Yesus ada kebenaran, dan di dalam Yesus lagi kita hidup oleh iman. Makanya dikatakan firman Tuhan, orang benar hidup oleh karena iman. Yaitu iman akan pendengaran dari firman Tuhan, saudara, ya. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, kita buka dari ayat yang terakhir, Galatia 3 ayat 11. Boleh dibaca? Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada orang yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Oleh sebab itu hukum Taurat tidak akan pernah bisa, tidak mungkin membebaskan manusia dari dosa. Makanya datanglah Yesus, karena tidak berdaya hukum Taurat untuk membebaskan manusia dari dosa. Yesus ambil alih semuanya untuk membebaskan kita dari dosa, yaitu dia mati di kayu salib. Dan hiduplah karena pembenaran dari Allah sendiri. Dan hiduplah karena imanmu kepada Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar firman Tuhan supaya kita berani meninggalkan sesuatu yang nyaman untuk daging, yang tidak berkenan pada Allah. Tinggalkan. Jangan bertahan menyembunyikan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.